Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumati Muhammadin wa baligna wa akrimna bi kulli fahmin wa akhlaqna bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian masalah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan puji serta syukur selalu dan senantiasa kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah seperti yaumul qiyamah. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa dapat bersyafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Qadar. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah alazim. Kemarin kita sudah bahas ayat kedua, ayat ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maksud dengan 1000 bisa saja angka 1000 atau maknanya bisa saja dia angka yang tak terhingga atau tak terbatas. Kenapa Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar? Karena Allah tahu kita hidup di dunia ini sangat sebentar. Kemarin kita sampaikan, di dunia ini kita hidup. Allah tanya, emang berapa tahun kita hidup di dunia? Dan orang menjawab, sehari kalau enggak setengah hari. Katanya lah kepada orang yang menghitung, kata Allah, illa bistu illa qalila. Kalian tidak tinggal di dunia itu kecuali hanya sebentar. Sekiranya kalian mengetahui, apa hasil anna ma khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu hanya main-main saja, tidak ada tujuan tertentu, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Nah, kita hitung kemarin berapa lama kita hidup di dunia dalam hitungan Allah. Satu hari di akhirat itu di Al-Quran ada 2. Yang pertama surat Al-Ma'arij ayat 4, sehari sama dengan khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi kalau 50.000 tahun orang hidup di dunia ini, terus surat Al-Ma'arij ini itu
berarti baru hidup sehari dalam hitungan Allah. Nah, sementara kita nggak sampai 50 tahun. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau kita ambil 70 saja, itu jatuhnya cuma 2 menit lebih 1 detik. Jadi kalau orang hidup 70 tahun, di hitungan Allah cuma 2 menit 1 detik. Sebentar banget. Di lampu merah selama ya 2 menit. Tapi kalau nggak di lampu merah 2 menit, baru hidup udah langsung 2 menit, sangat sebentar. Itu karenanya Allah ceritakan kehidupan manusia ini itu dari lahir sampai meninggal hanya dalam satu ayat surat Al-Fatihah, menunjukkan betapa sempurnanya kita hidup di dunia. Yang kedua, dalam surat Al-Hajj 47 dan Sajadah ayat 5, wa inna yawman 'inda rabbika, sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kalian. Biyaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, sehari sama dengan 1000 tahun. Berarti hitungannya kedua, sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi kalau kita umurnya 70 tahun, kalau perbandingan sehari sama dengan 1000 tahun, itu kita hidup di dunia ini sampai 1,5 jam, lumayan lah ya. Yang benar yang mana Ustaz? Kita sampaikan kemarin dua-duanya benar. Jadi sehari sama dengan 1000 apa sehari sama dengan 50.000? Dua-duanya benar karena dua-duanya dalam Al-Quran ada. Lalu bagaimana kita memahami ini? Kontradiktif nggak ini? Ini dijadikan sebagai apa namanya? Wasilah untuk menyerang Al-Quran oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Al-Quran. Katanya Al-Quran itu nggak konsisten. Di satu ayat bilang sehari sama dengan 50.000 tahun, tapi di ayat yang lain bilang satu hari sama dengan 1000 tahun. Ini menunjukkan Al-Quran itu kontradiktif. Padahal sudah dijawab jauh-jauh hari oleh banyak ulama, diantaranya Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Kenapa disebut 50.000 tahun dan disebut dengan 1000 tahun? Pertama, 50.000 tahun itu untuk hari di padang mahsyar. Karena di mahsyar itu cuma sehari aja. Manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat itu semua dihisab, disidang, kelar dalam sehari. Tapi seharinya sama dengan 50 tahun. Satu. Yang kedua, hitungan 50.000 tahun ini untuk penghuni neraka, sementara 1000 tahun itu untuk penghuni surga. Kenapa begitu? Karena kata Ibnu Ashur, orang kalau lagi senang, kalau lagi bahagia, lagi gembira, waktu terasa cepat. Sehari sama dengan 1000 tahun. Cepat rasanya. Jalan-jalan, boleh jalan terus semangat, jalan-jalan, udah pulang aja. Ini baru berangkat selesai aja nih. Sama kalau kita ingat-ingat dulu waktu pengantin baru kan gitu Pak ya. Malam pertama pasang baru aja bisa, udah aja subuh aja nih. Cepet bener malamnya deh. Rasanya cepet. Tapi kalau udah pengantin 30 tahun, 60 tahun, lagi lebih dari itu, berasa cepet apa Pak? Kayaknya rasa cepet juga lah ya. Jangan sampai berasa lama bener gitu. Jadi orang kalau lagi senang waktu berjalan cepat, maka sehari sama dengan 1000 tahun. Tapi kalau disiksa di neraka, mereka kesulitan, kesusahan, mereka sengsara, maka waktu terasa lama. Kayak kita di lampu merah. Lampu merah itu kan paling lama 1 menit 30 detik. 1,5 menit kan? 90 menit. Itu waktu di lampu merah itu nggak sampai 2 menit. Kalau ada lampu merah sampai 2 menit mungkin bisa patah itu, bisa rusak. Kelamaan. Itu cuma 1,5 menit, 1 menit rata-rata lampu merah. Tapi Rasul lama banget 1 menit. Karena kita berada di kemacetan. Berasa lama kalau lagi susah. Kalau lagi sakit 2 hari pun lama. Kita lagi sakit tidur tuh. Udah tidur bangun baru 9. Tidur lagi malam lagi bangun baru 11. Ini lama gitu. Lagi sakit. Tapi kalau lagi sehat, lagi enak tidur, cepat bener rasanya. Maka kata Ibnu Ashur 50.000 tahun ini untuk penghuni neraka.
Oh alam, begitulah para ulama menjelaskan. Yang jelas kita hidup di dunia itu sangatlah sebentar, 2 menit atau 1,5 jam, dan itu untuk mendapatkan keabadian. Jadi yang hidup cuma 1,5 jam itu untuk surga yang sifatnya abadi selama-lamanya. Luar biasa. Maka nggak balance itu. Karenanya Rasul sampaikan, lan yudkhilaka amalukal jannah. Kalau kalian mau barter amal yang kalian lakukan di dunia untuk dapetin surga, itu nggak akan cukup. Karena memang nggak cukup. Jadi cuma 1,5 jam. Nggak mungkin kan 70 tahun ini ibadah terus, mungkin. Kita sampaikan dipakai buat tidur, pakai masa anak-anak sampai akhir balik 15 tahun. Kalau 60 sampai 70 ambil jalur tengah berarti 65. 65 ini berarti dari 0 sampai 15 habis buat masa anak-anak. Sisa 50 tahun. Berarti umur produktif kita cuma 50 tahun. 50 tahun ini yang pasti dipakai buat tidur. Tidur sehari 8 jam. Kita sehari dikasih waktu 24 jam. Berarti kalau tidur 8 jam udah sepertiga tuh. Saya tidur cuma 4 jam Ustaz. Malam, siang nggak tidur, ya paling ngantuk-ngantuk dikit. Nah itu di mobil ngantuk-ngantuk dikit, mungkin di kantor ngantuk-ngantuk dikit, jalan ngantuk-ngantuk, kadang-kadang sholat juga ngantuk-ngantuk dikit, ngaji juga ngantuk-ngantuk dikit. Nah ini dikit-dikit kumpulin otaknya jadi juga nyampe 8 jam sehari semalam. Berarti kan sepertiga dari 50 dan 16 tahun tuh habis hanya buat tidur aja. Belum juga buat kerja 18 tahun juga, 18 tahun juga, sepertiga habis tuh. Tidur, untuk kerja, belum yang buka gadget, belum yang buat macet-macetan dan seterusnya. Jadi yang buat Allah itu sangat sedikit. Kalau sholat tadi kita sampaikan kemarin, seandainya kita sholat sehari semalam itu 5 waktu, satu waktunya 12 menit, berarti kan kali 5 sejam tuh. Itu kalau kita sholat 12 menit per sholat setiap hari dari usia 15 tahun sampai 65 tahun. Kita nggak pernah lepas sholatnya dan nggak pernah kurang dari 12 menit misalnya. Itu di total berarti kan 1/24 kali 50 jatuhnya cuma 2 tahun itu, 2, sekian tahun. Nggak ada apa-apanya dibandingkan tidur kita. Itu karenanya Allah Maha Rahim, Maha Karim, Maha Rahman. Maka Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar yang kalau kita dapat sekali saja sudah melampaui umur rata-rata kita ini. Sehingga mudah-mudahan dengan itu jadi pendek kita masuk surga. Itulah Allah sampaikan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lalu kata Allah, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Para malaikat tanazzal. Turun itu secara bahasa dari kata nazala, itu turun. Dalam Al-Qur'an kita akan temukan model turun itu ada 4. Ada nazala, nazzala, anzala, tanazzala. Jadi nazala, anzala. Nazala turun, anzala menurunkan. Tanazzala turun, nazzala menurunkan. Jadi ada yang pakai tasydid, ada yang enggak. Apa bedanya? Kata para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi, kalau pakai tasydid itu maknanya turunnya berkali-kali atau dalam jumlah besar. Sementara kalau nazala atau anzala tanpa tasydid itu berarti turunnya sekali atau jumlahnya sedikit. Nah di sini Allah katakan tanazzalul malaikat pakai tasydid nih, bukan tanzilul malaikat tetapi tanazzalul malaikat. Berarti turunnya malaikat bukan cuma sekali, bukan jumlahnya sedikit, tapi dalam jumlah yang sangat banyak. Maka pakainya tanazzal. Terus warruh, ar-ruh ini siapa? Ahli tafsir sepakat atau mayoritas ahli tafsir menjelaskan ar-ruh maknanya adalah malaikat Jibril. Jibril kan malaikat juga Ustaz. Kenapa mesti disebut terpisah? Kenapa nggak ikut di sini? Tanazzal malaikat ya ikut, malaikat Jibril juga pasti malaikat, berarti masuk. Kenapa mesti disebut terpisah warruh dan juga malaikat Jibril? Pertama menunjukkan malaikat Jibril itu memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang menyebabkan malaikat Jibril lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan para malaikat yang lain. Maka pengkhususan menyebutkan berbeda.
Nanti di padang mahsyar manusia kumpul, malaikat penjaga langit 1, 2, 3, 4 itu bikin saf baris berbaris, ada 7 saf. Kata Allah, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat itu bersaf-saf, bikin saf, lalu Allah Subhanahu wa taala hadir dengan arsy-Nya. Itu lalu ada malaikat Jibril yang duduk di samping kanannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril pada mahsyar itu posisinya berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain. Lalu Rasul datang, kata Rasulullah, ya Allah, ada Jibril ini maksudnya, dialah yang telah mengaku bahwa dia utusanmu kepada selama aku di dunia, aku sering ketemu sama dia. Dia yang bilang aku mendapatkan wahyu dari ya Allah. Kata Allah, benar, dia memang saya yang diutus. Maka malaikat Jibril memiliki keutamaan dan keistimewaan yang berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain, maka disebutkan terpisah. Yang kedua, malaikat Jibril ini itu punya peran khusus, yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi, termasuk nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Setelah berhentinya wahyu dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, maka malaikat Jibril udah gak pernah lagi turun ke bumi, karena udah gak ada lagi tugasnya. Sementara malaikat yang lain itu sering turun ke bumi, karena tugasnya ada di bumi, ilmu dan mandir. Dalam surat Al-Ma'arij tadi, ta'udul malaikatu, naik malaikat itu biasa. Ada shift malam, ada shift siang. Malaikat shift malam itu dia selesainya di waktu subuh. Jadi subuh, selesai sholat subuh dia naik laporan untuk melaporkan catatan amal kita di sepanjang malam. Gantian setelah itu malaikat shift siang, datang dia di waktu subuh. Itu karena kata Rasulullah, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, baca Quran di waktu fajar, maksudnya sholat subuh, disaksikan. Kata Rasulullah, disaksikan dua malaikat, malaikat shift malam, malaikat shift siang. Kalau kita sholat subuh, dua malaikat yang menyaksikan. Malaikat yang lapor kepada Allah, nanti Allah tanya, kaifa tarakta abdi, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Jangan bilang taraktuhu wa huwa shalah. Ya Allah, saya tinggalkan dia lagi sholat subuh. Nanti Allah tanya sama malaikat shift siang, kau begitu datang ke bumi mencatat amal hambaku, begitu datang dia lagi ngapain? Kata malaikat shift siang, wajadtuhu wa huwa yusalli. Saya turun pas lagi sholat ya Allah. Jadi malaikat shift malam laporan ninggalin kita lagi sholat, malaikat shift siang laporan dapetin kita lagi sholat. Tentu ini yang sholat subuhnya on time. Tapi kalau sholat subuhnya udah di akhir-akhir waktu, malaikat udah nggak sempat lagi nungguin. Jadi kita nggak dilaporin tuh. Hitungannya absen atas malaikat shift malam. Tapi kalau malaikat shift siang sih ada. Ada. Cuman beda nanti nih. Kok di absen yang ini nggak ada, ini ada. Gimana nih? Kata malaikat shift siang ada, cuman udah mepet-mepet. Tetap dicatat insyaallah. Cuma catatannya beda dengan yang on time, ada di bawah. Nah, sementara malaikat Jibril itu turun ke bumi hanya untuk menyampaikan wahyu. Selesai Rasulullah meninggal, selesai juga tugasnya. Maka malaikat Jibril tidak pernah turun ke bumi. Tapi di Lailatul Qadar, malaikat Jibril pun turun. Malaikat Jibril turun juga ke bumi. Yang biasanya tidak pernah datang. Saking rindunya dengan bagaimana suasana ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka di Lailatul Qadar, malaikat Jibril pun turun ke bumi. Bi'izni rabbihim, dengan Tuhan mereka, min kulli dari setiap urusan. Ini kita sampaikan bi'izni rabbihim itu maknanya, meskipun ada sebagian yang mengatakan bi'izni rabbihim sama dengan bi amri rabbihim, dengan perintah Tuhan mereka. Tapi secara redaksi Allah pilihnya bukan bi amri, bi'izni, meskipun secara makna bisa saja. Tapi kenapa Allah nggak bilang bi amri rabbihim, dengan perintah Tuhan mereka? Allah bilangnya bi izni rabbihim, untuk menunjukkan kepada kita yang pengen turun itu malaikat, bukan Allah yang nyuruh. Kalau bi amri rabbihim berarti Allah yang nyuruh malaikat
turun. Tapi kalau biizni rabbihim berarti malaikat yang pengen turun minta izin kepada Allah, Allah kasih izin. Ya kita misalnya bekerja di sebuah instansi, mau mengadakan kunjungan kerja atau apalah gitu. Ke mana? Saya mau berangkat ke Surabaya. Ada apa Pak? Biasa, tugas kantor. Berarti kantornya dulu dia ke Surabaya. Dia pengen nggak? Oh alam, boleh jadi dia nggak pengen ke Surabaya. Dia pengennya mungkin ke Bali. Dia pengennya mungkin ke mana gitu. Karena kantor yang nyuruh, berangkatlah dia. Berbeda dengan alhamdulillah akhirnya kantor ngizinin saya bisa ke Bali, bisa ke Surabaya. Nah itu beda tuh. Dengan diizinin kantor, dengan perintah dari kantor. Kalau perintah dari kantor, boleh jadi nggak pengen. Tapi kalau dengan izin kantor, berarti dia yang ingin. Nah di sini kata Allah, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Berarti yang pengen turun malaikat itu termasuk malaikat Jibril datang kepada Allah. Ya Allah, saya pengen turun ke bumi karena malam ini begitu mulia, begitu istimewa luar biasa. Izinkan kami turun. Kata Allah, ya aku izinkan. Akhirnya turunlah para malaikat. Saking banyaknya malaikat, ini kita sampaikan tadi tanazzalu, itu artinya turun dalam jumlah yang banyak atau turun berkali-kali. Berapa jumlah banyaknya malaikat? Abu Hurairah mengatakan dalam Zadul Masir dikutip oleh Ibnu Jauzi, jumlah malaikat di bumi pada malam Al-Qadar itu lebih banyak daripada kerikil yang ada di atas muka bumi. Ini kita ceritakan kemarin. Kita menghitung kerikil, gak usah seluruh kerikil yang di muka bumi. Kita beli pasir satu kijang aja, nggak usah satu truk, kolbak yang kecil. Itu kalau kita hitung berapa biji itu butiran pasir itu, ya Allah, belum kelar itu umur kita udah keburu kelar. Apalagi kerikil yang ada di seluruh muka bumi ini. Dan jumlah malaikat yang turun pada malam itu lebih banyak daripada kerikil itu. Makanya kita sampaikan di awal itu, di antara mana Al-Qadar itu artinya sempit. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena malam itu dunia itu menjadi sempit, sesak, penuh dengan banyaknya malaikat yang turun. Cuman alhamdulillahnya kita nggak lihat malaikat. Kalau lihat nggak bisa jalan kita Pak. Lebih padat dibandingkan pasar senggol. Di sini pasar malam tuh kalau udah menjelang lebaran penuh memang. Jalan macet. Masjidnya kosong. Berpindah ke sana semua. Nyari baju lah, nyari sepatu, nyari sendal. Itu malaikat yang hadir di muka bumi ini jauh lebih sesak, lebih padat dibandingkan jumlah orang yang mengumpul di pasar Tanah Abang misalnya. Baik. Lalu kenapa arwah tadi malaikat Jibril sedang terputusnya wahyu tidak lagi turun ke bumi kecuali di malam Al-Qadar. Nah ini malaikat Jibril juga turun. Para malaikat turun dengan izin Allah, bukan dengan perintah Allah, menunjukkan kesan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar membuat para malaikat ingin turun ke bumi. Ini kata Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Jadi saking mulianya Lailatul Qadar itu sampai malaikat yang di langit pengen turun ke bumi. Itu karenanya sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu apakah malam saja atau pas dengan siang? Sebagian mengatakan malam saja, sebagian mengatakan dia sepanjang hari, malamnya dan siangnya. Kenapa? Karena sebenarnya kan malam itu gantinya bergeser. Di kita nih sore malam, di sana baru mulai kan selisih 3 jam kan terus, sehingga bulat full satu bumi ini semua mendapatkan malam, selesai dan baru Lailatul Qadar. Cuman kalau di kita udah siang selesai, nanti pindahnya ke sana begitu seterusnya. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, Ustaz Lailatul Qadar itu yang di mana? Di Indonesia atau di Saudi atau di Amerika? Yang mana tuh Lailatul Qadarnya? Karena pastinya malam di kita di sana siang, di sana malam, di kita siang. Jadi yang Lailatul Qadar yang mana nih? Yang di kitabin sono. Kita sampaikan semuanya karena dia bergerak malam itu terus. Nah ini kemudian itu akan ikut sampai selesai. Lagi sih. Itu bagi yang menganut teori bumi bulat gitu ya. Kalau menganut teori bumi datar ya itu sama juga, ikut juga sampai selesai itu selesai.
Tapi rasa-rasanya sih bumi lebih benar bulat daripada datar ya. Jadi Lailatul Qadar itu dia kemuliaannya sepanjang malam. Sepanjang malam bukan di satu wilayah, tapi sepanjang malam yang menyelimuti bumi semuanya. Sehingga semua tempat itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena saking banyaknya malaikatnya. Nah, kemuliaan ini itu yang membuat para malaikat pengen turun ke bumi. Para malaikat itu di langit karena ada tahu momentum yang sangat mulia di bumi, mereka pada turun. Ya Allah, saya pengen dong, izin boleh nggak? Kayak kita misalnya, ini ada final lagi nih, final U17 di stadion dari mana kira-kira? Di JIS atau bukan? Ini bukan JIS ya. Rumputnya bikin banjir kayak gitu. Final misalnya di mana? Itu orang pada berbondong-bondong pengen datang. Kenapa datang ke situ? Karena merasa ini istimewa, ini mulia. Orang pada berbondong pengen datang, beli tiket beberapa hari, pakai calon pun jadi gambarnya nanti bisa beli tiket. Saking ingin hadir di tempat yang istimewa itu. Nah, Lailatul Qadar itu bumi itu menjadi sangat istimewa dan mulia. Maka malaikat itu mereka berbondong-bondong minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi demi mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Makanya sebenarnya rada-rada malu kita sama malaikat. Kalau malaikat saja dari langit sana datang ke sini dia mendapatkan kemuliaan, sementara kita yang ada di sini cuek, tidur, nggak baca Quran, nggak berinfak, nggak sholat, bahkan tarawih pun enggak. Nah ini malu kita sama malaikat. Malaikat ini, gua aja dari langit kamu datang ke sini, lu di sini berarti tidur, mana sih? Malu. Nah, untuk apa mereka turun ke bumi ini? Di antara para malaikat itu kata Allah, min kulli amrin, untuk menyelesaikan beberapa urusan. Di sini nggak disebut secara ma'rifah, tidak ada alif lamnya, tapi nakirah amrin. Karena dia nakirah, maka maknanya banyak. Kalau dia ma'rifah, maknanya spesifik. Tapi kalau nakirah umum. Nakirah itu apa? Kalau bahasa kita indefinitif. Kalau ma'rifah sudah definitif. Misalnya kita bilang bangku itu dia definitif. Kalau kursi, maka maknanya satu. Biar kata dibilang 1000 kali bangku itu, benarnya satu. Tapi kalau dibilang bangku, mau punya mana? Punya bangku aja. Maka maknanya menjadi luas, lebih banyak. Nah di sini disampaikan min kulli amrin, untuk menyelesaikan segala urusan. Urusan apa? Urusan semua perkara. Tapi dijelaskan dalam surat Al-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Semua perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang baik. Nah, perkara urusan Allah itu pasti semua baik. Kita sampaikan kemarin, apa di antara perkara yang diselesaikan itu adalah takdir sanawi. Kata Ibnu Abbas, takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Kita apa yang kita dapat, apa yang mau kita lakukan, apa yang akan terjadi kepada kita selama 1 tahun ke depan, itu semua ditulis dan dicatat di Lailatul Qadar. Termasuk jodoh, rezeki, ajal, hatta haji, sampai dia mau berangkat haji atau tidak, itu dicatatnya di Lailatul Qadar. Kita nggak pernah tahu, padahal dari Ramadan, haji itu kan sebentar banget. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, cuma 3 bulan. Persiapan untuk haji rasa-rasanya berat kalau dicatatnya baru di bulan Ramadan. Tapi kalau Allah sudah punya mau, berangkat. Ada orang yang dari sebelum itu dia udah daftar, udah mau berangkat. Ternyata di Ramadan itu, di Lailatul Qadar itu Allah nggak berangkat tuh ada aja. Misalnya nggak keluar, atau sakit, atau visa Anda nggak sakit, sehat, kantongnya yang sakit. Karena dia harus nambah 30 juta, nyari pinjaman nasional paling nggak dapat, akhirnya nggak jadi berangkat. Apalagi sekarang kayaknya nambahnya lebih banyak lagi tuh. Berapa? 100-an ya. Nah, bisa nggak berangkat. Tapi kalau kata Allah berangkat, mau nambahnya 100 juta kayak, mau 500 juta kayak, nah, pasti. Ini tahadus bini'ah atau tahadus bini'ah. Ramadan tahun kemarin, saya nggak tahu bahwa saya bakal berangkat haji sampai supaya
Idul Fitri selesai Lebaran, saya nggak tahu berangkat haji. Ternyata 1 bulan Syawal menjelang akhir baru dikasih tahu, Ustaz, besok berangkat ya di jamaah, berangkat. Padahal kita kagak rencana dari 2 hari, kita kagak ini udah nerima job khutbah Idul Adha. Tapi ternyata berangkat haji. Kalau kata Allah berangkat. Kapan ditentukannya itu? Kata Ibnu Abbas, itu ditentukannya di Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maka itu ketika bulan Ramadan di Lailatul Qadar, usahakan kita itu terjaga, usahakan kita bangun untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apapun yang mau kita minta. Ajukan proposal kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa begini, minta semuanya. Tapi dari semua permintaan itu yang paling tinggi adalah kata Rasulullah kepada Ibunda Aisyah, termasuk kalau saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang paling tinggi. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Kenapa itu yang disampaikan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah? Jadi kata para ulama, ada namanya ghufran, maghfirahnya Allah, ada namanya maafunya Allah atau akuannya Allah atau maafunya Allah. Apa beda maghfirah dengan maafu? Kalau maghfirah itu kita diampuni dosa kesalahan kita, cuma catatannya masih ada. Kita punya salah nih, punya dosa, kita istighfar, ampuni saya, astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah. Itu Allah maafkan, Allah ampuni, cuma catatannya masih ada. Kalau bahasa kitanya, dia mau maafin tapi mau ngelupain gitu. Jadi dimaafin, cuma catatannya masih ada. Sehingga besok di padang mahsyar kita masih ditanya, atau paling nggak dicek, masih dicek. Tapi kalau maafnya Allah, itu kita melakukan dosa itu dimaafkan, catatannya dibersihkan, dihapuskan. Dan itu peluang besar dapat maafnya Allah di Lailatul Qadar. Itu karenanya para sahabat mereka berandai-andai sekiranya Ramadan sepanjang tahun itu akan sangat membahagiakan kami, supaya bisa dapat selalu Lailatul Qadar. Kita yang lakukan setahun, sebulan aja banyak ibadah, lagi setahun, 2 bulan aja banyak nyerah ya. Sebulan aja banyak yang cuma bertahan di 10 hari pertama, bahkan ada yang cuma 5 hari pertama, bahkan ada yang semalam pertama doang. Malam pertama, sampai keluar. Besi begitu nyari tenda kemana ini? Begitu pasang tenda hari kedua nggak dipakai di tenda. Ya. Nah ini kullu amrin, semua perkara-perkara yang menyangkut takdir kita untuk 1 tahun ke depan itu semuanya dicatat dan diselesaikan di Lailatul Qadar. Itu karenanya Lailatul Qadar kita manfaatkan betul untuk resolusi apa yang kita inginkan tahun ke depan ini. Mudah-mudahan semakin taat, semakin soleh, semakin bertambah keimanan. Itu kita minta. Apalagi semakin dekat kepada Allah, semakin semangat ibadahnya, semakin istiqomah. Baru setelah itu mudah-mudahan bisa beli rumah misalnya. Mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan bisa menikah lagi. Ada laginya gitu. Ya kali kan. Mana tahu kan namanya juga doa, proposal di ACC kan belakang gitu kan. Majuin aja dulu gitu kan. Misalnya. Nah, kalau di ACC oleh Allah jadi itu takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Maka itu Allah katakan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin yufraqu biha kullu amrin hakim dalam surat Al-Fatihah. Baik. Lailatul Qadar itu kata Allah salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 2 cara bacanya. Kita baca surat Al-Qadar ini ada tanda wakaf di sini. Jadi bisa kita wakaf di sini. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Sini wakafnya. Ada yang fiha min kulli amr, dia wakafnya di akhir ayat keempat. Tapi ada yang bacanya sampai salam sini, wakafnya di sini. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam.
hatta matla'il fajr. Kalau kita wakaf sampai di sini, di antara maknanya malaikat izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Allah izinkan. Nah, karena Allah izinkan, maka Allah nitip salam. Mau kemana? Ini Pak, saya mau pulang kampung. Ada apa? Itu kebetulan adik nikah Pak. Jadi wali putra saya harus pulang kampung ini. Oh ya, jadi cuti diambil sekarang. Ya, bukan bisa Pak, kan cuti. Oke, izinkan ya. Kapan mau balik? Besok Pak. Bisa pesen tiket. Oh ya udah. Silakan, saya izinkan titip salam ya buat keluarga. Biasanya gitu tuh. Jadi kalau minta izin ke kita mau pulang kampung atau pergi kemana, kita izinkan. Setelah itu kita bilang titip salam ya. Nah, ini malaikat datang kepada Allah minta izin untuk turun ke bumi karena saking mulianya di sini. Maka kata Allah, nitip salam ya. Buat siapa? Buat hamba-hambaku yang milik kepada. Buat hamba-hambaku yang berjaga. Buat hamba-hambaku yang beribadah. Buat hamba-hambaku yang membaca Al-Quran. Buat hamba-hambaku yang beristighfar. Buat hamba-hambaku yang bertobat. Buat hamba-hambaku yang melakukan berbagai macam amal demi mendapatkan kemuliaan dan kepada Allah. Jadi malaikat itu turun, itu nyampe salam kepada siapa? Kepada kita yang bangun. Makanya kalau yang tidur, malaikat dapat ya, salam tidur gimana nih? Salamnya jika nyampe tuh kalau kita tidur, makanya bangun. Sepanjang malam, nggak harus. Pokoknya ada sebagai dari malam itu yang kita terjaga sih. Bukan berarti dari maghrib sampai isya, sampai subuh nggak tidur sama sekali. Kalau sanggup silakan. Kalau nggak tidur boleh, tapi jangan semuanya dipakai tidur. Ada waktu terjaganya supaya kita dapat salam itu. Masya Allah. Kita dapat salam dari pejabat tadi kesenangannya luar biasa Pak. Ada yang rapat, upacara, hari guru, ketemu sama ya Pak Wahid. Pulang datang. Dari mana? Dari Urisan. Oh ya, nanti titip salam ya. Nanti kalau ketemu sama ini Pak ini. Ya kayak ikut. Kita datang ke sini. Ngapain dapat salam dari siapa? Pak Wahid. Oh iya. Senangnya luar biasa gitu. Dapat salam dari pejabat aja, bangganya Masya Allah luar biasa. Apalagi ini salamnya dari Allah. Masya Allah. Kalau dapat salam dari Allah itu selamat Masya Allah. Salam itu kan artinya selamat. Ibunda Khadijah itu dapat salam dari Allah Subhanahu Wa Taala ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebelum ketemu Rasulullah, sebelum nyampein wahyu kepada Rasulullah, nyampein salam dari Allah buat Ibunda Khadijah. Salam disampaikan. Ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ketika turun surat Al-Bayyinah, kita ceritakan kemarin, itu malaikat Jibril sebelum menyampaikan surat Al-Bayyinah atau setelah menyampaikan surat Al-Bayyinah bilang ke Rasulullah, Allah nitip salam buat Ubay bin Ka'ab. Maka selesai malaikat Jibril pergi, ditanya Ubay, mana Ubay? Ada apa ya Rasul? Allah nitip salam buat sampean. Nitip salam buat saya. Yang benar, iya. Malaikat Jibril tadi bilang, itu langsung nangis Pak. Masya Allah. Ya Rasul beneran Allah nitip salam buat saya. Iya beneran. Nama saya berarti disebut di sana ya Allah. Ya Rasul, iya nama disebut di sana. Yang nyampe malaikat Jibril, iya berarti malaikat Jibril tahu saya tahu. Masya Allah. Nangis saking bahagianya. Allah titip salam buat dirinya. Ini luar biasa. Kita kan udah gak ketemu Rasulullah, jadi kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang dititipin salam. Ya udah, tinggal pantaskan diri aja. Berarti kalau saya mau dapat salam dari Allah, bangun manfaatkan Lailatul Qadar untuk beribadah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah kita dapat salam. Salam itu apa? Selamat. Selamat. Orang kalau dapat salam dapat selamat. Tapi kalau tidak dapat salam dari Allah, dia kata namanya Pak Selamat, belum tentu selamat. Siapa namanya? Selamat. Bejo. Alhamdulillah. Belum tentu selamat kalau dia tidak memanfaatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua diwakafnya di akhir ayat. Waruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Ya baru aja sini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti salam sifat dari Lailatul Qadar. Jadi malam itu penuh keselamatan dan kesejahteraan sampai terbit
Ini tadi ya. Ibnu Abbas menyampaikan para malaikat turun menitipkan salam dari Allah untuk orang-orang beriman yang menghidupkan malam tersebut. Yang kedua, kalau kita wakaf tadi, maka dimulai dari salamun jahat dan matla'il. Malam itu penuh keselamatan dan kesejahteraan serta keberkahan hingga terbit fajar. Kita sampaikan kemarin di antara bentuk salamun jahat dan matla'il fajar. Di malam itu tidak ada musibah, bencana dan malapetaka. Sampai sakit, penyakit tidak ada. Saking salamnya, selamatnya malam itu, tidak ada orang yang kena penyakit di malam itu. Tidak ada. Ini saya bongeng Ustaz. Nah, itu mungkin dari kemarin sebelum Lailatul Qadar udah kena. Ustaz sakit nih sebulan, mungkin dari sebelum itu udah kena. Tapi kena di malam itu enggak. Jadi malam itu saking salamnya, saking selamatnya, enggak ada satu penyakit yang turun di malam. Apalagi musibah dan bencana, gempa, longsor, badai, dan seterusnya. Baik. Nah, ini menunjukkan kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu ada sepanjang malam. Maka setiap muslim mestinya dapat kemuliaannya. Jadi karena dibilang salamun dia hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Malam itu kapan? Setelah maghrib. Dan setelah maghrib itu sudah malam. Berarti kita sholat isya saja di malam itu isyaknya sudah di Lailatul Qadar. Lebih baik daripada orang sholat isya selama 1000 bulan, 83 tahun 4 tahun. Tarawehnya saja tidak dapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan yang bangun malam tahajud doang, yang isya, yang taraweh, yang dia sholat witir sebelum tidur, atau dia tahajud, dia istighfar, dia baca Quran, dia zikir, itu semuanya dapat Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti yang taraweh gak dapat, yang dapat itu yang tahajud doang. Kalau gak tahajud pun bisa taraweh pun gak dapat. Isya saking panjangnya. Cuman tinggal porsinya aja. Mau dapatnya cuma isya doang, atau dapat isya plus taraweh, atau isya taraweh baca Quran, atau isya taraweh baca Quran plus dengan sedekah, plus lagi dengan tahajud. Ya tinggal kita kalkulasi aja. Mau seberapa banyak dapatnya. Tapi yang jelas semua muslim itu dapat kemuliaan Lailatul Qadar selama dia minimal tarawih ya. Isya dan tarawih dapat semuanya. Baik. Kita habiskan saja. Kata Al-Mawardi, siangnya sama dengan malamnya, malamnya sama dengan siangnya. Yang kita sampaikan tadi bahwa Lailatul Qadar itu bukan hanya malam di Indonesia saja, tapi sepanjang malam yang ada di bumi, dan dia akan bergerak terus ke barat, itu semuanya ada kemuliaan. Nah, kata Imam Mujahid, saking salamnya tadi tidak ada bencana atau penyakit yang terjadi di malam itu. Baik, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa memaksimalkan ketaatan kita kepadanya, dan semoga semua Ramadan yang telah kita lalui itu kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, dan Allah panjangkan umur kita jika kita masih bisa ketemu dengan Lailatul Qadar setelah ini, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipantaskan mendapatkan kemuliaan di dunia, terlebih lagi kemuliaan daripada mahsyar, sehingga Allah masukkan kita semua ke dalam surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan pemutaran dari majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.